Nah itu dia. Champions League lagi, match week 4. Sudah ada 2 game besar, tapi 2 game ini gabung bareng sih. Jadi mungkin diantara kita lebih memilih nonton yang mana. Ya, kalau punya 2 screen enak lah. Iya, PSG Munchen sama Liverpool Madrid. Kalau kayak Koci enak tuh. Koci nonton. Enggak, maksud gua kenapa di harinya bareng. Iya. Kalau kita pakai kacamata bisnis broadcasting gitu kan, pisahin aja jadi penontonnya jangan sampai kebagi. Jadi ratingnya kalau di TV tuh ratingnya pick dua-duanya gitu harusnya, ya kan? Kan hari yang semalam kurang iya kan? Harusnya dipecah gitu. Terus juga ada tim yang menang terus dan masih clean sheet. Terus ada 2 raja Spanyol yang gagal mendapatkan 3 poin. Ya kan. Ini kita bahas aja. Halo guys, saya Oleh Alatas bersama Papa JS, Karim Nasar dan Bang Gundo. Jangan hate Bang Gundo ya, dia orang baik loh. Ya kan? Cuma memang statement-statementnya ini suka menarik ya statement menarik gitu. Dan jangan lupa kita butuh goceng dari lo. Gocengnya bukan duit, tapi gue cuma butuh lo klik supaya subscribers kita bisa ke 200.000 dengan waktu yang cepat. Terus jangan lupa, kemarin ada yang nanya, nih Bang ngomen beli di mana? Kalau mau beli Wembley, linknya ada deskripsi gitu. Coba aja ya. Terus kalau kalian mau menjadi Clippers, mungkin udah ada yang daftar minggu ini. Adminnya tuh Basya, tapi Basyanya lagi libur karena lagi pelatihan untuk lisensi kepelatihan. Terus jadi mungkin diprosesnya minggu depan. Oke, tapi daftar aja dulu, formnya ada di bawah. Oke, kita ke Arsenal dulu aja. Gue simpel aja, gue nggak mau ke gamenya karena menurut gue ya bukan lawannya Arsenal gitu ya, Slavia Praha. Tapi mungkin pertanyaan gue adalah apa yang bisa stop Arsenal? Arsenal itu sendiri. Betul. Arsenal itu sendiri. Mereka agak aneh sih gue ngomongnya. Cuman mereka sekarang implementasi pertandingannya, gamenya bagus banget, taktiknya bagus banget. Saliba udah kayak Johnston, sekarang dipaksa invert. Ya cuman bener, kalau sampai mereka, yang gue kepo adalah tim kan dinilai, nggak usah tim ya, seseorang misalnya contoh fighter dinilai bagus adalah gimana cara dia coping dengan kekalahan mereka. Ya, kita belum lihat Arsenal coping dengan kekalahannya kan jauh ini season ini. Sejauh ini saat mereka bagus jatuh banget. Mereka bisa bangkit nggak? Nah itu yang kita pertanyakan. Pertanyaannya adalah berarti akankah mereka jatuh? Pasti. Hah? Pasti. Ya, belum tentu. Ya, pasti udah. Next match day. Iya. Nah, ada tim yang lawan Bayern Munchen. Perjalanannya mulus satu musim dengan piala tanpa jatuh. Mungkin jatuhnya ya, bisa juga. Dapat piala best tahun depan. Pasti ada seri gitu loh. Maksudnya cuman yang jadi gue nyambung ke Karim ya soal perihal fight itu menurut gue korelate sama mental. Nah kita tahu 3 tahun terakhir Arsenal belum ada itu tuh, jatuh lawan siapa kalah disalip, kalah ketinggalan. Nah di musim ini ya mental itu menurut gue bakal jadi kunci Arsenal. Mau ketika dia jatuh, ketika dia menang besar, ketika dia menang kecil, bisa nggak mempertahankan. Atau nggak apa-apa deh, menurut gua kalah sekali itu it's okay lah. Yang penting kan respon. Gimana dia setelah match tersebut atau di periode pemain cedera misal. So far cuman Gyökeres. Ya beberapa gak mengganggu squad dia kan cederanya itu. Jadi menurut gua ya kita lihat nyambung antara mental dan yang tadi ya, argumentasi mereka kan ngomongin cedera udah kena. Katanya udah kena cedera. Sekarang nggak ada Madueke, Havertz, Jesus. Tapi kan line up masih oke. Nah, tapi mungkin argumen pertanyaan yang lebih terperinci lagi adalah bagaimana kalau blow cederanya itu di backline. Wah itu harus dipertanyakan. Cuman sekarang backline mereka squad DP bagus loh. Dan bisa diputar-putar enaknya. Bisa diputar-putar ya. Berarti asumsinya jika Gabriel atau Saliba cedera still Nggak, tapi kalau menurut gue 2 itu poin pentingnya di 2 itu. Center back-nya gak bisa lah, kualitas tuh gak bisa diganti kalau center back. Ya lo anggap Ben White lo mau tarik ke tengah, lo Hincapi lo tarik ke tengah juga, Mosquera. Ya cuma lo harus anggap ya ketika dia menghadapi nih minggu depan atau 2 minggu lagi lawan Munchen, lo harus berhadapan sama Harry Kane dengan Mosquera, sama Ben White atau sama Hincapi. Itu beda lah. Saliba sama Gabriel tuh kelasnya udah another level dibanding cadangannya. Oh iya, cuman maksudnya bukan berarti mereka kesusahan di situ. Mereka punya profil yang bagus untuk bisa mengcover hal-hal itu. Gue ngerasa sekarang Arsenal lagi di posisi yang mereka bukan nggak bisa kalah, nggak boleh kalah. Mereka udah di tahap yang ini tim udah sebagus itu, sebonding itu, sekuat itu,
ya mereka sekarang nggak ada alasan sama sekali untuk nggak menang apa-apa. Ya. Terus mungkin pembahasan terakhirnya adalah sebelum kita ke game lain, kayaknya agak aneh ya, institusi Spanyol yang sebesar itu sepak bolanya dengan talenta-talenta yang top ya kan, kok bisa salah scouting gitu ya, bisa salah profiling. Merino ini harusnya striker sih. 19 gol di 2025. Kok bisa seorang yang klinis kayak gini punya atributnya tapi main di gelandang gitu? Dan dia penyumbang 50% gol timnas Spanyol di kualifikasi. Golin mulu. Aneh ya, di umur yang mungkin 28 dia sekarang. Ya segitu Baru- 27-28 ya. Baru apa namanya? Gua nggak tahu ya secara historis, mungkin fans Arsenal atau yang ngikutin Merino tahu. Tapi secara perjalanan karirnya, apakah memang dia berawal dari striker lalu end up jadi karena keadaan? Kadang-kadang kan pemain ganti posisi karena keadaan kan, nggak punya tempat atau apapun, akhirnya main di gelandang atau gimana gitu. Kalau menurut gua ada momentum juga ya, nggak bisa dipungkiri gitu. Momentum nih positioning dia, terus ada pemain-pemain yang di posisinya berusaha untuk cetak gol, mungkin kayak Florian Wirtz lah kita bahas. Berusaha dia bisa mencetak gol, mencetak assist, tapi nggak dapat gitu loh. Cuman di sisi lain, ini pemain nggak nyari, subhanallah bola datang tiba-tiba di shoot masuk. Kalau lu ingat kita flashback musim lalu gol oleh Real Madrid itu kan yang dari corner di samping itu bukan tipikal dia gitu loh, tapi dia bisa dapat momentum itu dan gol. Dan setahu gue di timnas Spanyol dia itu selalu di depan. Oke. Entah itu menjadi striker, entah itu gelandang, tapi itu instruksi pelatih. Oke. Kayaknya si De La Fuente ini paham gitu loh cara memaksimalkan Iya. yang namanya Merino. Makanya Arteta gue rasa juga melihat, oh di Spanyol bisa nih. Karena dia sempat hat-trick juga di Spanyol berapa kali, Benar. 50% gol. Jadi itu menurut gue bukan soal nggak sengaja, tapi emang ada instruksi gitu loh, bahwa pelatih at the moment ngerti cara maksimalin dia, dan juga mungkin pemainnya paham Ya. gitu. Makanya gue bilang ya gol-gol dia itu ada yang gol-gol memang nggak dicari, tapi ya subhanallah masuk gitu loh. Gue inget lah Madrid nggak itu bisa. doang. Lu Nggak bisa. bisa nge-shoot nggak pakai apa? Nggak pakai ditahan tuh bola ke pojok. Ya cuma nggak bisa lah. Lo harus nilai juga positioning dia. Kan gue bilang positioning. Pergerakan dia. Betul. Makanya gue bilang ada pemain di posisi dia berusaha mencetak gol tapi nggak bisa. Maksud lu Gyökeres? Iya. Gue bahas Florian Wirtz contoh. Enggak, maksudnya lebih tepatnya harusnya kalau Arsenal ngomong Gyökeres. Bisa Jauh Gyökeres. banget ke Wirtz. Enggak, posisi kan. Gue bahas posisi. Posisi dia kan bukan terus striker. Di Oke. Arsenal kan juga dong. Iya. Bukan striker yang kayak Gyökeres di Iya, depan. iya. Tapi kalau dua game ini game yang kita bicara dia cetak gol, Iya. yang tadi gue bilang 19 gol di 2025 Iya, mungkin ya. itu mostly dia bermain sebagai Penyerang. Iya. focal point Betul. gitu. Ya mungkin Gyökeres lah lebih tepatnya gitu. Oke, Arsenal berarti kita tunggu aja ya. Mungkin Iya. perkembangannya apa yang stop mereka, bisa di stop atau enggak. Itu kita lihat bersama-sama. Oke. Terus ada Atleti juga yang menang nih cepat aja 3-1 lawan USG. Kemenangan kedua karena mereka 4 game 2 menang 2 kalah. Menang 3-1 cukup meyakinkan. Lagi-lagi kunci kemenangannya di Giuliano dan Alvarez. Memang ini tim akarnya Argentina ya. Tapi dia pergantian cepatnya yang bikin dia menang. Iya. Di 6 menit 60 langsung diganti Sorloth masuk, Gallagher masuk, instant Dan itu impact Gallagher. Instant impact semua tuh. Sorloth juga pemain yang gak tau kenapa Sorloth tuh kalau start kurang tapi kalau jadi sub Wah, bukan hanya sub golin ya, tapi Iya. sebagai pemantul. Dia fetisnya Barcelona lah ya, tapi dia. Oh, iya. Fetis dia tuh lu lihat kalau waktu di Villarreal ketemu Barcelona, quad-trick, hat-trick. Ya. Tapi emang serem sih nih pemain, maksudnya bagus banget gitu. Berani carry the ball yang gue bingung. Dia Iya. berani. Emang ya. bukan lebar. Karena Norwegian Berani kan, lebar. Viking dia sama kayak Haaland gitu. Dan emang ini pemain buset, nggak, kita gak usah ngomongin di pertandingan juga, di FIFA juga enak banget ini pemain. Iya. Parah, running behind tenggol. Running behind tenggol. Gede lagi. Iya, gede lagi, kuat. Iya. Emang ya nggak salah lah. Attackernya Atletico kan nggak pernah jadi permasalahan. Iya. Iya. Julian Alvarez seklinis itu. Si Sorloth seklinis itu. Ada Julian Simeone juga dia. Giuliano. Antoine Griezmann juga. Nah itu juga bagus. Ada Griezmann juga selalu bagus. Ya kan problemnya adalah Pelatih. Nah kalau sekarang kan di pelatih kan yang ditanyakan. Tapi gue juga kalau diganti juga ini pelatih bukan hanya sudah melatih sebenarnya kan. Dia sudah memanage, dia sudah memberikan nilai-nilai menjadi pemain Atleti itu kayak apa. Jadi dia sudah lebih dari pelatih menurut Iya, gue. iya. Loh iya kan Udah, maksudnya ya. cuma kan ada waktunya kan kalau misalnya maraton juga estafet harus dioper juga. Masih muda juga.
Santai. Ya mungkin dia 67 menurut sekarang. gua Nggak ada yang jual 67 aja. menurut gua dia Ya, paling 50 akan aja. cari peruntungan di luar Spanyol sih dengan pengalaman dia 13 tahun di La Liga dan nggak bisa pungkiri juga dia kan anak Atletico. Iya. Jadi ada sense of Iya memang. pride gitu loh. Jadi gua rasa dia akan mungkin ya keluar dari Atletico mendapatkan tim yang ambisi juaranya lebih dari Atletico, ya bisa aja dia dapat gelar Iya. yang lebih worth it. Inter paling. Iya, iya dia lah Inter juga. Salah liga aja sih. sebenarnya. Siapa dia? Iya, maksudnya Iya. lo bersaing sama dua giant Iya. gitu. Jadi salah liga aja kalau menurut gue. Tapi Iya. Cuma kan dia kalau seenggaknya kalau di liga enggak Copa del Rey gitu ya maksudnya. Iya. Itu kan Iya, juga harusnya enggak gitu ya. gitu loh. Itu yang jadi permasalahan juga. Tapi kan sempat dapat La Liga. La Liga itu kan ketika Dua kali. Barcelona dan Madridnya Lagi drop transisi lagi turbulence itu 2013 tuh. 2021 Barcelona ganti pelatih. ya nggak bisa gitu karena seringkali Barcelona juara karena Madrid Enggak, ada kan yang kalau Lah, lu tahun lalu enggak, turbulence itu kan lu lihat selisih poin juga dong. Nggak, maksud berapa gua gini, selisih poin? argumen di mana kayak Arsenal nih, nggak fair juga Arsenal penampilannya kayak gini, nanti narasinya adalah Iya. Liverpool sama City down. Oh enggak, down itu nggak fair juga. betul. Gitu. Down itu kan juga ada parameter. Selisih poin di liga itu juga ngaruh. Lu lihat yang lainnya. Kalau pas Atletico juara, itu lu bisa cek sendiri Tahu, gitu loh. tahu. Sejauh apa. Tapi ada once Madrid sama Barcelona tuh selisih 3-4 poin. Nggak iyalah. sampai belasan lah. 7-5 itu ya itu bukan turbulence. Kalau musim lalu itu kan akhir kalau nggak salah 4 selisihnya. Tapi mengunci kemenangan liga di Giornata ke 36. Barcelonanya. Jadi ya nggak turbulence banget. Kejar-kejaran kok. Misalnya kalau suatu tim juara dengan poin yang rendah. Poin rendah tuh mungkin 80 kecil ya. Ya, kayak Liverpool kemarin. Kecil gitu Iya, ya. 80 kecil gitu ya. MU sering banget. Nah, itu juga kan berarti dianya turbulence, saingannya turbulence. Iya. Jadi menurut gua nggak fair kalau idealnya menjadi juara adalah bersaing-saing dengan rival dan dengan poin yang tinggi. Nggak fair lah. Betul. Nggak fair gitu. Maksud gua juara ya lu grab the moment gitu loh. Betul. Tim lu down, lu ambil gitu menurut gua ya. Ya, cuman kan kalau Simeone gue Kalau bicara sampai periode misalnya- nggak, kalau 13 sampai tahun, misalnya- kalau lu dibagi red 2 berarti lu itu kan kalkulasi matematisnya kalau misalnya di begini, otak gua. Misalnya Barcelona down, Iya. Madrid down. Ya dia maksimalin dong. Bukan, yang bisa take the moment ternyata Sevilla. Nah, Iya. baru nih orang tak up. Ya betul. Gitu loh menurut Iya, gua ya. betul. Tapi kan Ya, so nggak far, salah. so far dia ambil. Kan Iya. 13 tahun itu dia 2, 11-nya Madrid atau Barcelona. gitu. Jadi menurut gua Ya, tapi oke, ini sebenarnya perbincangan cukup seru nih. sampai kita Atleti. mau coba karena ada Nanti lah, nanti dua lah. sisi gitu loh. Lu Nanti True or false? Hah? Terus Iya. ya kayak menarik karena gue Iya. merasa ketika lu dikasih segalanya Ya, ya lu agak setuju sih kalau dikasih segala Iya duit nggak? keluar nggak dikit. dari lu belanja oke gitu. lu keluar Sergio Aguero datang Radamel Falcao lagi prime di Porto. FC Porto. Falcao keluar, lu dapat David Villa dari Barcelona. Lu dapat juga waktu itu Mario Mandzukic lagi gacor. Dapat Jackson Martinez. Diego Lu cek Costa. deh sebanyak apa striker Atletico Madrid yang Suarez datang. kan juara 2-1 gara-gara Suarez. Betul, Suarez itu kan rendah lah, maksudnya secara value harga ya. Suarez, tapi Suarez. Tapi di Suarez season tuh itu- ngebantu banget. Ngebantu buat ya, Barcelona. sampai kan dia selebrasi gini Iya. ke Kan dia sampai pas juara kan dia nangis teleponan sama keluarganya. Iya. karena dia buang kuman kan. Juara anjay gitu deh. Jadi, nah hal-hal seperti itu juga harus kita lihat nih. Ini menarik nih, bahasa menarik. Kecuali dia nggak dapat duit selama 13 tahun, gue nggak akan ngomong kayak gini. Selain penyerang, back gelandang dia juga belanja kok. Betul. Iya, iya. Banyak kok. Betul. Ini boleh nih di next nih. Memang belanja. Belanja. Jadi makanya kenapa gue bilang khususnya tahun ini ya. Tahun ini belanja Wah, oke banget. Belanja ya, belanja terbanyak. Alex Baena. Kok Conor Gallagher musim lalu ya? Lenormand, Johnny Cardoso, Lenormand tahun lalu. Iya. Mario Hermoso. Hah? Nggak dicabut. Cabut ke Roma. Gimana? Menarik nih sana. Ada dua hal yang Ya, ya, bisa menarik, dibahas menarik, yang menarik. bersama. Karena utopia gue one day gue nggak tahu kapan. Iya. Kayak agak nggak mungkin juga sih. Maksudnya Atleti tuh benar-benar bisa. Ayo 3. Maksudnya ayo Bertiga gitu. ayo gitu. Nah, iya, nggak bisa. Menurut gue secara Susah sih, susah. Le. Maksudnya uangnya punya. Apa yang nggak punya gitu kan? kalau menurut gua ini Apa? kaitan dengan pemilik nggak pelatih lo dia punya passion gitu loh. Cuman kayaknya dari history, dari fans, dari ambisi ini kayaknya paling ngaruh nih. Ya Barcelona sama Madrid ambisi selalu sama gitu loh. Iya, iya. Ya gua teratas gak mau tahu gimana caranya. Yang paling pas dia ngambil Ole Gunnar Solskjaer.
Paling cocok di Atletico sekarang. Dari Cholo ke Ole. Iya. Jauh dong, Rim. Jauh. Bukan kualitas pelatihannya ya, bukan kualitas pelatihannya, karakternya. Langit dan Mungkin bumi. kayak Jose Mourinho itu mungkin bisa. Jose Mourinho, Gimana maksudnya? Conte Gua itu ngomongin cocok tuh. Dari tactical mindsetnya paling pas dia. Gitu ya. Counter attack. Counter-attack. Iya, kalau komposisi pemain sekarang iya. Ini menarik lah ini. Ya udah, Panjang nanti boleh nih. next time kita bahas ya mengenai perjalanan Atleti di eranya Cholo. Oke, dia menang 3-1, terus Juve seri, aduh. Skip gak menarik. Gak menarik. Terus mungkin kita ke Masih game yang bersyukur lu masih kita main ke- di Eropa tim lu. Spurs juga menang ya. Sama. Spurs juga menang. Mickey dengan- Van de Ven gol lele. dengan Wah, golnya gol lele. gol Puskas ya, silakan. Puskas. Gila. Kalau Heung-min Son kita paham dia emang larinya cepet, striker. Van de Ven juga cepet. Cepet cuman kan back tetep Gue loh. gak yakin dia back. Kan dia Cara pernah gini. nge-shootnya ready. Lu tahu gak? itu, Striker. nge-shootnya Sebelum keren. lo lanjutin bagaimana golnya, di saat ada yang lihat gol itu mau nonton live atau lihat di klip ya kan, ada kalangan-kalangan yang agak trauma, agak kayak agak merinding dah. Iya. Bukan lah. Iya. Fans Unitednya pernah kena. Sama Son ya? Oh, sama Van de Ven Sama yang Van de Van Ven de dari Ven. kiri. Iya, cuma bedanya yang iya, golin, iya. yang golin Brennan. Menit 3. Oh, iya. Yang golin Brennan. Ya dia ngasih kalau di situ. Dia asis. Tapi kayak gitu kan. Iya. Wow, Pas gue lagi mau TW ke rumah lo itu. Gue lagi di motor kita mau nobar. Kurang ajar. 3-0. 3-0 ya. Gue banget. Gimana golnya? Wah, Cuman itu yang- magnificent. yang gua keren insting cara dia ngambil bola, dia bawa tuh bola ke depan, dia lewatin lawan tuh bukan back dan syutingnya. Shootingnya Menurut ready. gua itu kalau lu tau meriam udah bunyi meriam. Iya. Halan Itu SQ bener banget itu 100%. shootnya. Dilihat gawang, diancang-ancang, Ancang. digaber. Dan gua kaget loh bolanya ke situ loh. Iya. Gue bingung kenapa dia kepikiran nih. Gila keren banget menurut gua Pas dia finishnya. bisa dapat tuh bola. Dan ada fakta baru, golnya dia sama kayak Gyökeres musim ini. Tukeran deh mendingan Arsenal. Iyalah heading kemarin 2. Iya. 6 gol sama-sama 6 gol. Tapi as a center back, kalau kita ngelihat contoh di game lawan Chelsea, hancur banget sih ini orang. Hancurnya parah. Kayaknya derby lah menurut gua lah. Parah enggak, itu kesalahan-kesalahan tolol deh yang hancurnya parah. Asli tergantung. Dia tuh tipe pemain Oh, yang Dia Lu tau nggak? dia nggak bisa jadi dia kayaknya Kapten. kayak enggak, dia tuh Iya. ke pas ada Romero baru dia. Iya. Nah iya benar. Ya wajar sih partnership ya. Iya. Cuman yang menarik lagi selama Tottenham Hotspur Stadium ini berdiri tahun 2019 sampai sekarang itu Spurs nggak pernah kalah di kompetisi Eropa. 17 kali Di menang, 5 kandang. kali seri. Ya. Dan mencetak menarik 51 juga ya. gol kalau nggak salah. Jadi emang di set untuk kompetisi Eropa nih stadion. Oke. Gitu bukan domestik. Makanya domestik kalah kemarin sama Chelsea. Buat kompetisi Eropa sama buat training groundnya Chelsea. Masuk. Minggu ini tunggu aja tapi Spurs. Wah iya MU Tottenham Spurs Stadium ya. juga. Mantap. Jadi ya itu menarik Ya, lah. Tapi yang gue bingung Xavi Simon apa jadi MOTM apa dia asis? Main nih Bagus. Lo tau gak dia? Gua nggak nonton. Dia kan kartu merah. Si Brennan kartu merah. Dia ditarik. Lo bayang gak? Dia ditarik secepat itu. Dan dia man of the match. Ih, man of the match dia gak ada di papan skor. Itu kalau Muani gacor, dia 2-3 asis. Oh, bapuk juga nih. Muaninya parah. Main Juve tuh dari Juve. Auranya Di dari Juve Juve. golin. Hah? Habis di Juve kali. Iya. Pakai. Iya benar. Cuman lo lihat gol terakhir lebih unik lagi. Vicario Tiga-tiganya back. terbang lagi ya? Iya. Gol terakhir yang keempat 3-3 back Romero. Pokoknya bertiga sisa back di depan. Lo bayangin bisa kayak gitu. Vicario terbang-terbang lagi katanya. Iya. Vicario mah selalu Itu kiper Enggak, salah iya. klub sih menurut gue. Salah klub, salah timnas lagi. Dia ex mana sih? Enggak tahu. Ini Dia Aduh. Atalanta atau ya antara itu Atalanta sama Atalanta. Empoli. iya, Empoli. Empoli tim kecil ya? Iya kecil. Iya, kecil. Seri B kan sekarang? Iya seri B. Jago dia. Jago dia. Nah itu guys, Spurs menang, dia menduduki posisi 10 dengan 2 menang 2 seri. Jadi belum unbeaten ya. Iya, belum. Dia di run Champions League kali ini. Oke, kita lanjut ke game Hati-hati selanjutnya. Kita ke game yang semalam dulu aja. Pavos. Baru ke nggak usah Pavos ini. Ya, gue mau bahas dikit Pavos, boleh gak? Seri, ya boleh. Enggak cuman ini doang fun fact Pavos. Pavos founded in 2014. Dia dibikin 2014 di Cyprus. Start investing in data driven scouting using AI and professional structure. Keren. Terus dia first major trophy won 2003-2024, first league title won in 2004-2025. This season they qualified for the first ever UCL after beating Tel Aviv, Dinamo Kiev sama Red Star Belgrade in the playoff.
sekarang dia Ada menang Villarreal. game pertama UCL-nya lawan Villarreal. Historic milestone not just for the club but for Cypriot football. Kelas. Keren ya. Kelas. Keren. Tim Siprus loh. Gue nggak tahu nih Iya. Siprus nih sebesar apa. Mungkin sebesar Jakarta atau Agak tebet le. Setebet. Keren Pafos. Pafos. Chelsea nih seri lawan Karabakh gimana nih? Jauh le. Lu dapat Komen poin gua. alhamdulillah puji Tuhan. I love you but I hate you lah. Tapi Garnacho golin Chelsea. lagi. Nggak tahu deh gue meni tim. Nonton gak lu? Nonton banget. Husnuzon. Coba, lu pengen tahu Garnacho Estevao bagus banget. Kalau gue ngomong ini bukan excuse ya, tapi menurut gue Karabakh salah satu tim terserem yang pernah dihadapin Chelsea musim ini. Intensitasnya, Oh. disiplinnya, Karena main kandang ngaruh. low block, agresif, counter attack-nya serem. Menurut gue pribadi ya. Jadi di babak 1 Chelsea benar-benar kehilangan ritme. Dan Chelsea kan si Lavia cedera tuh di menit awal, menit berapa gitu. Lavia cedera, akhirnya diganti Caicedo. Nah gue ngeliat pairing Caicedo Santos nih nggak klop deh. Nggak klopnya kenapa? Nggak ada yang mainin peran sebagai metronom gitu. Dan di game-game kayak gitu, contoh di game lawan Spurs kemarin, itu kan chaos tuh. Nah lu butuh orang kayak James yang bisa karena Chelsea ini bukan di sekarang ya, at least Chelsea yang sekarang. Di saat game itu tensi tinggi, end to end, Chelsea sama sekali nggak diuntungin. Gitu loh. Memang Chelsea punya kemampuan untuk menyerang secara direct. Artinya kalau musuh kebuka karena end to end, Chelsea bisa. Tapi masalahnya dua. Yang pertama Chelsea kurang klinis. Yang kedua, di saat end to endnya balik ke negatif ke Chelsea, nah Chelsea tuh rentan error. Recover Jadi berarti menurut kurang. gua, kalau gua lebih suka Chelsea main tuh kontrol, main dengan ritme rendah, kontrol, possess. Artinya walaupun create chance-nya agak susah, tapi lebih aman gitu loh. Iya. Kalau gua, maksudnya filosofi gua tuh begitu. Tapi yang terjadi tuh di babak 1 nggak kayak gitu. Chaos dangdung. Akhirnya berakhir 2-1 kan. Iya. 2-1 dua-duanya karena Hatonya yang satu blee lepas bola, yang kedua Satu handball. Gitu. Nah, di babak kedua Enzo masuk. Memang ritme lebih kejaga gitu. Terus dapat juga langsung dari Garnacho. Tapi abis itu Karabaknya udah mulai Tinggi lagi. udah mulai nggak terlalu keluar, jadi ya udah nggak terlalu gampang untuk nyetak gol. But my man Estevao, Wah, kalau nonton dia. gila, Bagus emang. Gila nih man. Lu kayak nonton winger era kita kecil nggak sih? Klasik. Era siapa kecil nih? Iya maksudnya Kita tadi. Oh, era kalian. winger zaman dulu tuh yang berani, Lu. yang nggak neko-neko, nggak ada urusan, 2 lawan 1, ada bodo amat, ayo Ya gitu. golnya kan juga gitu kan maksudnya tes. Iya. Tes. Gitu loh. Ya gitulah. Menurut gua Chelsea problemnya sih bener-bener di center back menurut gua. Ini tim sih center back sama Tapi kadang- postur pemain ngaruh nggak menurut lo? Kalau Ngaruh. kita Gue bicara sempat riset tuh kemarin. Gue sempat riset karena di mata gua Chelsea itu termasuk pendek-pendek ya di mata gua. Pendek, iya, kecil, Di mata gua tapi bukan data ya. Di mata gua. Tapi gua gue belum nemu datanya, tapi menurut data yang tahun lalu Chelsea itu nomor aman lah, maksudnya nomor 6 kalau nggak salah di Premier League ya. Nomor 6. Tinggi-tinggi gitu. Maksudnya ukuran Maksudnya tingginya. tertinggi ke-6 gitu, bukan yang paling bawah gitu. Tapi kok di mata gua kayak Enzo kecil. pendek. mungkin Enzo pendek. kalau krempeng dihitung- kali. Iya krempeng. Makanya kalau misal dia main fight, menurut gua agak berat. Kayak Iya kan? Garnacho, kayak Estevao suruh duel gitu, wah Nggak bisa. nggak Mereka bisa. lari Ya aja. mungkin ada pemain kayak Delap satu lah bisa ngebantu kan. Iya. Cuma kalau tiga-tiganya model Joao Pedro, Estevao sama si Garnacho ya selesai juga lu ya Karabakh kan pasti mainnya otot juga lah. Nggak mungkin dia full taktik. Iya. Gitu pasti dia kejar ngepres. Gila. Kerabak kerubuk. Namanya Karabakh gitu. Gue sampai seuzon doping. Sumpah kayak dikasih obatnya Captain America tuh. Iya. Sumpah kayak gitu Rim. Lu tau gak sih tim-tim kayak gitu? Ya Tahu ya tahu. Iya. gila makan apaan sih Nggak anjing? paham Azerbaijan gitu. kambing mulus ya emang. Iya. Cuma kan balik lagi lawannya kan Chelsea, jadi wajar lah mereka bisa kayak begitu. Eh, Mereka mau show off Enggak, orang. tapi Karabakh mereka juga, mau show off Karabakh juga orang-orang. walaupun tim dari Baku, tapi dia run di Champions League oke loh. Maksudnya dia itu kemarin kan berarti 3 game kan sebelum Chelsea kan. Dia 2 game 1 kalah. 2 menang 1 kalah. Satu seri. Jadi Chelsea mulai Sama game sama dengan 6 Karabakh. poin, dia 6 poin. Iya. Jadi bukan tim yang bener-bener ece-ece juga di Champions League gitu. Iya, memang ya itu, apalagi lawan Chelsea kan mereka mau ditonton sama orang. iya benar ya. Iya. Iya dong. Kalau Lu juga Pavos enggak lah. Kalau Suzon. Pavos enggak ditayangin malah kalau bisa. Nah, iya. Minggu lalu ya. Iya. Kalau Pavos ya. Ada Terus tayangan. kalau take lu gimana? Rim? Apa? Take lu gimana?
Tag gue menurut gue Istidraj kembali. Istidraj Nggak kembali. harus ngata-ngatain. Iya. Ngomong lah. Iya. Balik lagi menurut gue ini presiden di mana squad depth yang dipunyai Chelsea ternyata nggak bisa mumpunin untuk bermain di beberapa kompetisi. Menurut gue Enzo Maresca harus mencoba ya gini nggak approach. Resign kayaknya Mas. Gue ngerasa di situ. Gue mencoba approach di game ini adalah lo nggak bisa berharap dengan Chelsea kayak season lalu itu Conference League di mana lo bisa gonta-ganti squad seenak lo karena Conference League. Gitu. Iya betul. Iya dan di sini hilangnya satu pemain yang orang-orang pada bilang pemain paling overrated sepanjang masa, one season wonder, pemain sok jago. Kan lu yang ngomong. Apa? Iya, gue bilang ya itu Cole Palmer. Kehilangannya Cole Palmer sampai sekarang berasanya total. Kalau Palmer ada di game kemarin, Lebih parah. itu mungkin 17-0 sekarang. Enggak dong. Mungkin maksudnya ada beberapa hal yang cuma Palmer bisa lakukan. Dan ini kelihatan di match-match ini. Udah nggak cuma di match lawan Karabakh. Kita ngeliat beberapa match kebelakangnya juga kayak begini. Ini presiden di mana Chelsea masih kekurangan pemain. Iya. Ada apa nih dengan pembeliannya dan lain dipertanyakan. Padahal beli pemain hampir 673 tiap transfer window. Bener. Kenapa sampai kayak begini gitu kan? Menurut gue sih memang win rate Chelsea dalam transfer tuh cukup rendah kalau menurut gue. Win rate itu cukup rendah. Ambisinya ada, duitnya ada, keluar sana sini, urusan jual jago, tapi urusan beli win rate-nya agak rendah. Khususnya musim ini. Gue kemarin sempat debat sama si Nanda yang fans Chelsea tuh. Gue sempat debat kalau menurut gue pribadi per half season awalnya tahun lalu ya dibanding tahun ini, menurut gue squad yang tahun lalu lebih kuat. Menurut gue pribadi. Tahun lalu tuh eranya masih ada Jackson, Madueke, Joao Felix, Fernando Dusbrihol. Enggak, Maresca tapi yang awal, bukan yang habis Januari. Ada Renato Veiga. Menurut gue lebih kuat timnya gitu dibandingin squad yang sekarang. Khususnya di posisi winger lah kalau kita bicara. Winger tuh tahun lalu walaupun ya bukan world class ya, agak zangzet juga. Tapi lu ngomongin misalnya Madueke tuh walaupun dengan segitu banyak masalah tapi dia ready untuk dipakai. Dibandingkan dengan Garnacho gitu. Garnacho yang harus, gue nggak tahu dia harus dirawat kayak apa supaya bisa dipakai gitu. Yes. Terus ada Estevao juga, Estevao yang cenderung terlalu muda, yang nggak bisa dibilang pemain ready. Gittens juga gitu, terlalu muda nggak bisa main ready. Jadi menurut gue secara kesiapan lebih galak yang tahun lalu kalau menurut gue. Lu punya Joao Felix, maksudnya walaupun cadangan dan banyak kurangnya tapi bisa yuk game changer keluar ya. lu gitu. Lu bukan Sancho juga salah satu. Gue Sancho sama Garnacho so far ya. Gue mendingan Sancho. Impact in the game itu Sancho tuh berasa kalau Sancho. Gue mending WO sih. Kalau satu yang lain gue pilih tuh Sancho atau Garnacho, gue WO. Kemana dia? Gue nggak mau main. Cukup. Gue bilang cukup. Gue berhenti. Tapi ya mungkin Garnacho ya belum mau nilai. Istidraj ini Garnacho. Setiap main Tapi jelek gini. ada golnya 1. Udah kelar. Kita nggak ngeliat tuh Emang gimana jelek dia. semalam? Iya maksud gue Final karena third-nya hancur kan? Karena sebentar, iya satu itu. Kedua karena memang head to head sama Estevao Pau. Jadi jauh banget gitu sama Estevao tuh. Estevao lu mau kreatif ayo, lu mau take on ayo, lu mau berani-beranian shoot ayo, lu mau counter press lepas bola ambil Langsung lagi aja. ayo gitu. Jadi jauh lah menurut gua gitu. Kalau Garnacho kan lu mau drama ayo, lu mau nge-vape gue berangkat dari sekarang. Kalau lu mau party gue udah booking table. Bangken ya? Oke, itulah Chelsea ya. Jadi ya Chelsea juga Gimana mungkin juga penghibur doang di Champions League musim ini. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya. Ada Ajax kalah lagi sama Ajax lagi hancur-hancuran. Victor 3 gol. Iya, Victor gila golnya. penalti 2 ya. Victor Iya. oke. Iya, Ajaxnya hancur-hancuran. Hancur. Terus Leverkusen menang, Benfica Mourinho kalah juga. Kalah 3 kali ya udah ya. 3 kali. Kalah 3. Ada Inter Milan. Ya. Inter Milan 2-1. berhasil menang lawan Unbeaten juga Almaty, Inter ya. Kazakhstan, tapi akhirnya kebobolan karena Iya, betul. Inter Milan belum kebobolan sama sekali di Champions League. Akhirnya kebobolan malah sama Almaty gitu. Iya. Mungkin sedikit aja kali ya. Sebenarnya kalau misalnya diukur AC Milan tuh levelnya musim ini apa sih? Maksudnya levelnya AC Milan memang apa Inter level Milan nih? Astagfirullahaladzim, Inter. Iya. Inter ini levelnya apa sih? Level yang memang apakah level yang bisa mencapai final UCL lagi atau level yang bisa ngambil Scudetto lagi? Kalau final menurut gua bench ini udah habis dari season lalu, habis lawan Barca. Itu udah kelihatan lah. Kelihatan dari kalah sama Napoli akhirnya dibantai PSG. Dan sekarang pergantian pelatih. Kalau yang gue pelajarin sih Scudetto dia nggak muluk-muluk. Dia fokusnya Scudetto. Karena untuk dengan skuad yang ada untuk Serie A masih kuat kan? Kuat banget.
Napoli, Juve, Milan, Inter tuh Roma lah tuh kuat. Juve ikut, Juve. Enggak sih. Sekarang di Itali Enggak, lu jujur aja kalau Enggak, sekarang gua nggak yakin. squad quality. Enggak yakin juga. Bukan Di seperti 10 tahun ke depan lah. Udah gak diobrolin lah. bacot nih. Center Cup Januari. Miners jadi center back tuh gimana? Januari nanti. Hah? Juga Jadi Januari Mas. Ya, kalau di Januari era kan modern biasanya. sekarang pertama kali di sepak bola Itali setelah 9 game week 4 teratas itu poinnya 20 semua. Oke. Jadi Saingan-saingan saingannya itu bener-bener itu sisi 1-2 kan, Napoli sama Inter, Milan sama Roma. Loh, kayak hilang satu tim tuh. Ini di bawah Milan, mereka. Milan tuh musim ini AC Milan tuh musim ini sama sekali nggak ada di Eropa ya? Nggak ada. Total nggak ada. Nggak ada. Nggak ada deh. Nah, tapi sebenarnya Bego. cahayanya Inter musim ini kan Yohan Boni kan. Iya. Kita lihat bagaimana dia Esposito sih. menjadi ya tapi Pim jarang main lah, Ya, lebih Pim baik jarang. Yohan Boni. Lu melihatnya gimana? Apa emang dia nih striker yang in the making untuk jadi world class? Karena secara rate di umur dia yang cenderung 18 mungkin 19 dengan postur yang kayak gitu dan sangat eksplosif dan klinis gitu. Kalau rekam jejak striker Inter beberapa tahun terakhir ya, kita 5 tahun terakhir lah dengan format 2 striker 3-5-2, gue merasa belum menuju world class. Tapi yang jelas untuk striker Inter harus bisa jadi tandem yang bagus Lautaro. Menurut gue poinnya nyampe di situ, Le. Oh 22 umurnya sorry gue. Iya. Nah, terus Harus nyampe di Lautaro. Dia harus bisa partneran sama Lautaro karena kan dari Conte, hijrah ke Inzaghi sama Cifu tuh sama gitu depannya. Ya Lautaro waktu itu tandemnya sama Dzeko, sama Lukaku, sama Thuram. Nah sekarang Boni nih, gue rasa dia sudah, kalau dia bisa bermain bareng dengan Lautaro secara konsisten, saling kasih gol assist itu menurut gue udah cukup. Untuk menuju world class, ya mungkin masih butuh iya. 2 tahun lagi. Tapi artinya yang gue lihat adalah dia sangat nyaman menggantikan Marcus. Betul, nyaman banget. Dia nyaman banget. Itu jauh lebih penting gitu kan. Iya, iya. Kalau lu bermain 2 striker, dua-duanya harus oke lah. Iya. Harus Tuh Rim, dia aja kebobolan sama Almaty Rim. Inter. Lu Karabak. Hah? Lu Karabak. Sama aja, satu Kazakhstan, satu Iya. Azerbaijan. Giron, Bedanya Giron, apa Giron. anjir? Beda. Beda apa? Beda. Tim lu kalah sama gua. Iya. Lanjut lagi kita ke Tapi City. Almaty lo harus ini sih. Apa? Tepuk tangan buat kiper ya. Dia gue kipernya. Terbang-terbang lah ya. Oh iya. Oh Inter itu. Highlightnya kiper ya Almaty. Oh Inter itu. Oh, Inter. Highlightnya full kiper Almaty. Bahkan pas Almaty golin pun kipernya yang golin. Kipernya golin. Bacot. Ya. City menang lagi. 4-1 meyakinkan. Wah. Apa? Foden. Foden. Jago banget Foden match itu. Ya tapi Foden gak akan dibawa ke Premier League menurut gue ya. Dia selalu begini nih. Ya, kita lihat aja. Nggak tahu Foden ini kan sebenarnya seorang dia gelandang serang yang bukan ke arah kreatif ya, Bukan. tapi ke arah produktif gitu. Ya, justru Maksudnya, itu kan yang jadi iya, masalah. lah. long shotnya itu selalu jadi andalan dia kan. Dan 11 long shot terbanyak sejak tahun 2003-2024. Iya, Iya. cuman yang gol berapa? 11 gol. Oh 11. 11 juga gol. terbanyak. 11 gol long shot Ya, kalau terbanyak. nyoba Gua mah, kira deh. kayak kalau nyoba lebih dari 11 lah orang. Makanya gue Iya, kira gua 11 long shot terbanyak. 23 Nggak ada yang nyobanya. gol. Nyobain 23. 23. Iya. Dan memang salah satu kalau kita bilang atribut Foden itu terbaik. Yang pertama Iya. dia main di pocket, yang kedua Iya. bagaimana dia nyari ruang untuk nge-shoot. Wah gitu. itu gila. Itu kan sama prosesnya hampir sama kayak Ping, Dem. Iya. Ping, Dem. Di musim yang dia menang MVP PFA. Premier League. Iya, itu kan gitu semua golnya. Ya, gitu semua. Dan ini kan lagi gue minggu lalu atau kapan gue bilang ini yang dibutuhin City. Yang musim lalu nggak ada di Foden. Ya. Berani Keberanian take ya? on, Ah. shooting. Ya. Akhirnya ya match malam dibuktikan lagi dengan man of the match, ada 2 gol. Belum lagi Haaland berturut-turut cetak gol ke gawang Dortmund dan tidak selebrasi, keren. Golnya Keren, dokunya juga dari samping. Sak, sak, Wah, sak. itu dokunya pas masuk. Wah, Ya Allah. Enggak, sebenarnya itu oke lah, itu kan dia intercept atau counter press gue lupa. Iya, Tapi enggak balik jadi kan. Itu dia bola. dapat peluang dulu Bola dari Savinho. Langsung Balik lagi langsung ya? Nah, dipatahin gitu sama dia ya. Di pas mau buangnya gagal tuh. Dapat lagi si Dorgu masuk. Seset. Oh, Iya, besok cutback ke Haaland kan. Haalandnya jauh tuh yang gue bingung backnya. Backnya bego sih, bego. Dia motongnya keluar. Iya begini nih bolanya, Jadi ke arah luar. ngejar bola gini. Iya. Haaland di Haaland tuh beres. gede. Enak Dan banget. lagi-lagi nggak selebrasi Iya. ke gawang Dortmund. Kalau nggak salah 3 musim berturut-turut cetak gol dia. Dan gol ke-54 dari 52 game. Sakit. Gimana? Melewati sedikit lagi Ruud van Nistelrooy. Sakit. Udah lah dia sih Jadi- dia ngaco anjing. Dan dia
menjadi pemain pertama sepanjang sejarah yang tidak bisa dilakukan oleh Cristiano Ronaldo. Ya. Tahu rekor baru? Oh ya? Iya. Mencetak 5 gol Turut-turut berturut-turut di Champions League setiap game. Oke. Di 3 klub berbeda. Gak mungkin dong. Kan Iya. dia udah 2 tahun. Dia kan Salzburg. Enggak, bukan. Kan lo bilang 5 game berturut-turut. Iya. 5 game ke belakang kan City semua. Iya, City. Maksudnya jadi di Salzburg dia pernah nyetak Di gol Salzburg 5 game berturut, Ya. di Dortmund 5 game berturut, di City 5 game berturut. Ya, itu. Oke. Itu pertama kali. Oke, keren. Main. Dan yang menarik di game kemarin sedikit aja bagaimana peran O'Reilly sedikit unik ya. O'Reilly bukan hanya bermain baik tapi dia punya peran baru tuh. Gue lihat dia beberapa kali depan box, Oh iya. depan kiper. Hampir Tuh, gol berapa kali. apalagi racikan Pep nih. Apakah kayak Gvardiol juga dulu agak Sama tuh. di half space. Agak Kalau enggak. Gvardiol tuh di half Kalau space. Gvardiol tuh O'Reilly bener di tengah. samping. Yang Haaland passing tuh, yang itu salah satu yang bikin agak aneh masuk benar-benar. Jadi Haaland yang lebar, Haaland yang buka ruang, dia masuk ke dalam. Bedanya kalau Gvardiol itu sama Pep disuruh buat lo walaupun masuk tuh samping. Ya. Cuma Ya kalau- itu kan half space kan. Iya kan, Kalau O'Reilly cenderung O'Reilly nengah. malah masuk ke tengah iya. Yang gue tahu emang dia punya finishing yang bagus. Itu kan yang bakal dimaksimalin. Anggap finishing bagus, cuma kenapa lebih tinggi dari Haaland gitu loh. Masuknya itu sampai ke depan Iya, kiper. Itu kan nggak ketebak, Pak. Maksudnya Pep kan belajar dari musim lalu juga. Oh, pemain gue ketaker nih, taktik gue dengan low block, dengan counter press, bla 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 bla. Ya, syaratnya menurut gue masukin pemain-pemain yang nggak diekspektasi lawat untuk seperti itu. Ya cuma kalau itu gagal, attack-nya gagal, Ya, ini posisi kan- dia lobang loh, jauh Ya banget udah, untuk maksud turun. gue harus dicoba kan. Maksudnya namanya Pep eksperimen, lu bagaimana? Gue sih ngelihat konsep ini dengan excitement aja sih Pak. Maksudnya kita lihat aja. Kayak momentum aja Menarik gitu loh. Ya, Kalau dipakai menarik. terus-terusan, wah ini dan berhasil gila sih. Menarik. Dan mungkin kemarin nggak ada isu di sisi. Dan mungkin sekarang sisi Pep kanannya begitu- Dortmund tuh nggak ganggu. Jadi udahlah. Dan juga mungkin Main kipernya aja. jago banget, jadi Pep juga tenang ya. Dortmund juga nggak main Jago. winger kan. Dia main Svensson sama Ryerson jadi wingback. Jadi mungkin ya Seru lah. Seru. Ya udah 4-1 Madrid City moving on. Terus kita lagi ke Newcastle menang ya lawan Athletic. Yes. Bilbao 2-0. Wah, gol Kita langsung aja ke Sundulannya keren banget. gila. gue belum lihat. Dan Belum nonton. bolanya Dan begini, bolanya begini, gila. Tapi itu karena umpanannya itu. Umpan sih ya memang. Itu nggak tahu, pokoknya umpanannya Siapa itu. Burn? Golnya Iya, Burn. dan Boleh Burn, iya. ngindul dari samping begini, deng. Jadi itu dia. Boleh begini-gini. Enggak. Jadi dia Boleh ini bisa, pemain boleh nih. bisa. Jadi lari dari samping bener-bener nyentuh gitu tuh. Oh power gitu ya. Power tapi melintir bolanya. Oh. Pisang. Tuh boleh. kiper bingung. Iya. Kayak lu main solin soccer tuh nggak? Iya. Beloknya tuh agak aneh. Maksudnya harusnya kayak gitu tuh bola tendangan bukan bola sundulan. Ya. Kita langsung aja ke game terbesar minggu ini, ada PSG lawan Munchen. Ini dua Giants yang sebenarnya kemarin menjadi perdebatan adalah mana game yang lebih besar secara narasi. Kalau misalnya Real Madrid, Liverpool lebih besar karena fansnya. Iya. Fansnya khususnya di Indonesia. Iyalah. Tapi kedua tim ini, PSG Munchen ini dua tim yang secara permainan mungkin lebih menghibur. Ini Iya. sebelum game ya, pandangan Iya. sebelum game ya. Jadi mungkin orang lebih banyak nonton ke yang sana. Dan yang menjadi pemain kunci di game ini adalah Luis Diaz, MVP harusnya. Dia cuma Harusnya, kartu iya. merah. Iya, jadi menarik tuh dua gol dan 1 kartu merah di babak yang sama, di babak pertama. Kita mungkin fokus ke bagaimana transformasi company, karena yang gue lihat satu kata yang gue lihat atau satu konsep yang gue lihat dari company di Munchen ya di game lawan PSG adalah pressingnya. Sakit pressingnya menurut gue. Munchen. Gila pressingnya gitu loh. Khususnya mereka bergerak pressing itu dari depan, dari semua penyerang itu ikut pressing, dan ini yang ganggu sampai Marquinhos juga kena kan. Itu kan salah satunya dari pressing kan. Golnya Diaz tuh dari Iya, Marquinhos kan. Dan ini sampai gue baca inget Timo Pukki gak sih? Timo Pukki. Norwich. Nah jadi katanya ini semua karena Timo Pukki narasinya. Timo Pukki waktu Burnley Sundays lagi relegation fight, Timo Pukki ngebobol Burnley sampai Burnley degradasi. Habis itu Burnley nge-hire company. Habis itu company naik ke Premier League. Kayak Emi Martinez dong. Iya. Ada cerita-cerita gitunya. Tapi Habis menarik itu sih. company naik ke Premier League menunjukkan sepak bola yang menarik. Walaupun degradasi tapi Munchen datang melirik. Iya kan? Iya, Datang dia. asik juga. Dan menurut gua ini orang sih on board menjadi pelatih elit sih menurut gua. Iya. Masa ramuannya tuh dia naruh Laimer di kanan, naruh ya maksudnya Laimer emang udah sering sih dari zaman siapa sebelum ini?
Bukan Tuchel ya? Nagelsmann. Enggak, abis Nagelsmann Tuchel kan? Iya. Tuchel Nagelsmann apa Nagelsmann Tuchel? Nagelsmann Tuchel. Tuchel Nagelsmann. Nagelsmann Tuchel. Tuchel Nagelsmann. Gil coba cek Gil. Nagelsmann Sebelum dulu. company siapa? Nagelsmann. Nagelsmann Kan Tuchel Euro udah di pelatih yang Jerman, gimana sih? Nih, pelatih yang menggagalkan. Pelatih yang menggagalkan yang membuat Leverkusen juara itu kan Tuchel. Iya. Iya, jadi kan sebelumnya berarti Nagelsmann. Tuchel. Nagelsmann itu ya benar. Ya udah, intinya ini pelatih top lah. Iya, Pelatih iya. top. Dan Luis Diaz yang kayaknya balik ke prime-nya nih. Emang bagus kok. Iya, Gua emang dari enggak. Barangkas. Dia pemain bagus, tapi menurut gua selepas 2022 dia cedera. 2022 dari winter dia dibeli sama Liverpool tuh winter dari Porto. Iya. 2022 winter sampai 2023 summer dia gila mainnya. Tapi habis itu lepas itu 2022 Januari sampai 2022 Juni mainnya gila. Nah, masuk ke 2022-23 dia cedera. Nah, itu drop. Terus 23-24 bapaknya diculik. Drop. Oh ya, itu ya. Nah, 24-25 sama Liverpool mulai main tuh jadi striker di tengah. Apa? Nah, itu Bagus, oke tuh. oke. Tapi belum seprime sekarang menurut gua. Iya. Nah, ini the one who got away-nya Liverpool gak sih sebenarnya? Iya, setuju. Menurut gue enggak sih. Iya. Masa? Sama aja. Enggak. Bandingin Gakpo? Oh, Bukan Diaz maksud lah. gue, even Diaz nggak keluar dari Liverpool ya nggak berubah banyak. Nggak berubah menurut banyak. gua ada perubahan. Ya, tapi nggak berubah banyak. Gue ngomong nggak berubah banyak, bukan tidak ada Cuma perubahan. setidaknya Liverpool kalau ada Diaz tuh menurut gua Diaz tuh lebih klinis, lebih aura golnya lebih tinggi daripada Gakpo. Yeah. Jadi ketika dia dipasang striker, ya mungkin kalau MU kemarin tuh Gakpo tiang 3 kali, kalau dia 1 gol tuh gitu loh, atau 2 lah. Ya, itu kan Ya. saya what if juga sih. Cuman Gua ini nggak- pemain karena matang Pak menurut gua Pak. Ini Kalau- pemain bukan pemain buat coba-coba. Kelebihan- Secara umur, secara pengalaman dibanding misalnya Liverpool kayak datangin Wirtz, kayak datangin Ekitike, Isak sekaliber gitu loh. Kalau lu banding experience, dia lebih menang. Dan itu menurut gua sebuah pembeda. Iya. Nah, itu dikonfirmasi ketika dia di Munchen. Ya, Tapi gua kaget yang gue Olise lihat sih. Jago Olise. Iya, emang Jago banget. Jago banget. Sama Paco lihat nggak? 5 menit berebut di pojok. Iya. Gila. Jago banget itu orang, jago banget. Itu orang emang gue bingung Itu Crystal klub Palace. Premier League nggak dapet dia sih tolol. Makanya dia lebih milih Munchen. Dia lebih milih Munchen. Enggak, Palace itu ngehe waktu dia tuh ready to go, ready mau cabut. Palace itu ngehe. Harganya tinggi. Palace Ya. itu bukan hanya harga tinggi bayar lah, nggak ada masalah. Dia juga ke Munchen 70. Iya, lumayan. Iya kan? Maksudnya nggak terlalu mahal lah. Iya. Pedro Neto aja 60 juta, Iya. gitu, nggak terlalu Iya, mahal. itu kan. Ya, maksud gua nggak terlalu mahal. Iya, iya. Lu beli Euro berapa, beli Højlund berapa, Iya. itu nggak terlalu mahal lah Iya, intinya. iya. Iya kan? Kalau- Nah tapi yang waktu itu yang menjadi ribet adalah si Palace tuh benar-benar ngeblok semua akses komunikasi, cuma boleh lewat Palace, nggak boleh lewat agen, nggak boleh siapa-siapa. Oh. Jadi sempat ribet. Terus Chelsea di tahun sebelumnya kan sempat udah ngobrol terus dilaporin ke FA, katanya Chelsea ngobrol sama Olise Di belakang. nggak izin dan Dia langsung lain-lain ke lah. player. Ya pokoknya ini pemain yang missing out banget lah menurut gue. Premier League lo kehilangan Olise, missing out menurut gue. Kalau ngomongin winger kreatif mungkin di nomor 1 di bumi. Iya. Kreatif ya, bukan yang tipenya kayak Yamal gitu, Iya. yang modelnya banyak nge-shoot atau apa. Tapi kalau ngomong playmaker winger, Iya. menurut gue dia nomor 1 di bumi gitu. Nah kita kembali ke PSG Munchen. Ini ada indikasi nih dari pemain di PSG sendiri, Barcola yang ngomong kalau mereka semua capek. Dan mungkin pertanyaannya adalah apakah skema permainan man to man marking high intensity-nya Luis Enrique ini nggak sustainable gitu loh. Karena dia works di satu season, tapi season lanjutannya apa, pemain cedera semua. Berantakan sih. Dan kemarin lawan Munchen kelihatan boyonya gitu. Ya, ini menurut gua setuju banget ya, karena bukan satu season, half season. Enrique itu baru kelihatan bertahan baru ada itu. Kvaratskhelia kan, baru bagus. Dan itu pemain cedera tidak ada squad depth menurut gua. Kita lihat musim lalu Iya, juga iya. di lini depannya oke lah. Back aja cuma si itu yang Iya. Brazil siapa? Tahun lalu Beraldo. Iya. Cadangannya Beraldo doang Udah ya. nggak ada lagi. Terus ada Lee Kang In. Pemain-pemainnya tuh emang nggak ready to go untuk menggantikan. Kalau kita bahas Arsenal, Arsenal berkaca nih punya squad depth yang ajib. Nah, Enrique nggak mungkin nggak dapat budget, tapi dia nggak mengambil atau membeli pemain yang bisa menggantikan di beberapa posisi pemain lain. Kayak back tengah deh, siapa sih back tengahnya selain Paco kemarin? Sekarang Zabarnyi. Akhirnya beli. Akhirnya beli, cuman Zabarnyi ini bukan quality team treble menurut gua. Bagus Zabarnyi. Ya artinya buat backup oke lah. Buat Di lini gratis. depan
abis. Ini depan Kvaratskhelia, Doué, Dembele sejak Ballon d'Or tuh cuma main 20 menit. Iya. Sampai kemarin ditarik kan? cedera lagi. Gitu loh. Tipis. Jadi emang cedera ini mempengaruhi dan mungkin ya korelasi sama taktik yang dimainin Enrique. Bahwa ya musim lalu dia treble ya banyak faktor lucknya juga menurut gua. Apanya? Momentum sih. Nggak momentum lah. Ya Dia bener, momentum. capek di situ, capek yang Iya. karena menurut gue setuju, gue nggak ada gantinya. Jadi Enrique Enrique mau dia tidak kalah mau di klub World Cup kan. Iya. Wah itu kena sih. tengah sama depannya nggak ada ganti yang Iya. sepadan. Ditambah dia Lo beli bayangin cedera lo lagi Barcola awal-awal. gantinya Mayulu. Mayu Iya. di Kang In. Lo mau kemana? Gelandang juga gitu ya. Itu Mayulu tuh sampai main di gelandang juga. Iya, makanya Kang Il keliling. juga sebenarnya winger main di gelandang juga. Tapi Mayulu emang dari akademi, dari pas zaman gue nonton di akademi itu emang dia itu benar-benar fleksibel banget. Main di midfield bisa, sempat striker juga, sempat Kemarin? left wing, sempat right wing. Ganti Dan sama menurut Hakimi. gue juga Iya, makanya ngaruh gak sih itu dia dia memang yang fleksibel. tim yang gak siap treble gitu secara mental. Ya. Kalau kita berkaca ke treble klub mereka sebelumnya ya. Kaget siap. ngerti gak? Lu kayak kaget ngerti gak? Wih gila gue. Enggak, Ada kalau- Ginjong apa ya? Ada nih tim Ginjong apa? Enggak, kalau yang musim 6 bulan kemarin itu Enggak, setuju. setelah. Enggak. Setelahnya bukan gak siap. Mereka gak siap nahan apa-apa udah. Mereka udah lepas 0 gelar. Dia nggak ada hawa. Ya bayangin belanja cuma siapa? Zabarnyi Ya Barney, sama Chevalier juga beli karena Donnarumma gak mau Nah perpanjang. itu dia faktor pemain keluar juga ngaruh kan. Ya kalau Donnarumma Chevalier gak terlalu lah, oke. Cuman tim ini mau dibawa kemana? Lo pemain jujur ya, yang naik kelasnya itu Vitinha. Iya. Fabian Ruiz tetap di kelasnya yang gak, maksudnya gue gak bakal Iya segitu Ya, aja ya. gitu ya. aja. Iya, Zaire Emery Nggak naik-naik. Wonderkid nggak Nggak naik-naik. naik-naik, Nggak iya. berubah. Dari Ya, tahun paling berapa tahun yang lalu ya? show beneran Doué tapi cedera. Tapi ya udah. Barcola ya so-so. Iya. Ya Kvaratskhelia oke, Dembele cedera juga. Iya. Ini tim mau di mana lo kalau backupnya nggak bakal ini ya, even League Ang pun lo nggak bisa pertahanin akhirnya ya. setuju. Karena lo main di sini pakai dia, main di Champions League pakai dia, Iya. main di semua Dan liga secara pakai mental dia. juga gue rasa nggak akan siap menampung lah. Atau ya udah Ekspektasi. kalau udah dapet treble mungkin musim ini secara bijaksana harus dianggap sebagai Iyalah. musim transisi. Iya. Ya incernya satu aja. Ya paling Jangan Liga nol. Ang doang. Iya kan? Liga Ya, Ang harus harusnya. ya ampun mepet banget loh Marcel. Iya maksudnya berarti kan dia mendingan fokus di Iya, Liga An aja betul. gitu. Daripada dia mau coba gas semuanya, mau nyoba apa lagi sih, mau nyoba treble lagi. Dan Udahlah. momentum kemarin Emang ada treble? Emang ada treble back to back? Gak ada. Gak ada juga kan, ya udahlah. Ya, cuma pemain doang yang bisa sih. Hah? Main Iya. ya. Cuma mau kemana lo pakai tim kayak gini? Lawan Bayern Munchen, lo kasih 4 depannya 3 winger, anggap aja 3 winger yang bisa playmaking 3-3-nya sama Harry Kane. Selesai. Suruh defend coba. Iya. Defend lo udah anggap kalau di FIFA tuh udah nggak penuh. Balas Gnabry juga staminanya terbang-terbang ya gantiin. Gue sampai ngeliat Gnabry belakangan sampai kayak nggak emang maksudnya kayak lupa sama Musiala gitu. Iya. Kayak Iya ya. kayak nggak inget sama Musiala gitu. gua juga lupa menurut ada gua- nama Mereka Musiala. masih belum Musiala ya. udah. Mending Gnabry yang anak muda tuh yang sebelumnya. Oh iya, Kar. Kar itu. Iya. Itu gol dari kotak penalti. Maksud gue nih tim udah ready to Musiala fight bisa di loh. bench sih kalau formnya kayak gini, kalau gue jadi company ya nggak gue mainin. Gila sih itu. Musiala Nggak gue mainin. cedera. Iya setelah Munchen comeback. kalau nggak banyak Selama. Munchen kalau nggak banyak ini sih, kalau nggak banyak apa namanya gejolak sih. Ini tim yang bisa Iya. Serem. bisa megang musim ini juga sih. menurut Iya. gua. Bisa final, bisa juara. Dan- possibly Game kelima lawan Arsenal menarik kan. menarik. Itu menarik banget buat ditonton. Kalau Arsenal di situ clean sheet juga dan menang. Iya. Dan di situ papa ngomong sama gue di off cam dia mau live react sendiri. Oh gitu. Iya, iya, Ya udah, Arsenal Pak. bayar. Ntar ini Iya. aja. Iya kamera gue nyalain, gue tinggal juga. Terus kita lihat ada transformasi sedikit juga dari Jonathan Tah yang kita banyak diskusi di CWC. Dia salah satu pemain yang gak nyetel, terlalu slow dan lain-lain. Tapi so far belakangan bagus. Belakangan oke sama Upamecano dibandingin tahun lalu sama Kim Min Jae dia lebih oke nih. Sekarang Jonathan Jonathan Tah ya. Tapi Upamecano lawan PSG berantem sih. gitu ya. Gila. Kimmich sama Upamecano berdua menurut gue. Karena itu rivalitas Prancis Jerman juga Pak. Iya, garis lurusnya itu Bayern Munchen mewah banget. Neuer, si Upamecano, Kimmich bantu, si Gnabry oke lah, Musiala, Harry Kane juga. Wah, Harry Kane naik turunnya. Serem sih itu tim. Harry Kane masa makin pas udah setua ini jadi jago banget, aneh loh itu. Tapi itu fenomena masa dia tuh nggak begini loh, nggak begini. Nggak pernah turun ya? Iya, Terus naik. terus naik. Gimana? Gue udah nggak sabar season Ya depan. berarti di MU. kan gini, kalau kita ngomongin ini topik sebenarnya menarik sih. Kita topik sebenarnya ngomongin soal kan banyak orang yang bilang longevity, ada yang bilang early bloom, late bloom. Nah ternyata menurut gue ya,
misalnya ini grafik spektrum umur bermain gitu kan. Memang ada pemain-pemain tuh ada level-levelnya gitu. Ada yang pemain kayak wonderkid gagal. Wonderkid gagal tuh 17 sampai 21 dia cemerlang habis itu habis. Ada lagi wonderkid sampai prime. Sampai prime misalnya kayak Hazard lah dari 17 18 di Lille 21 pindah Chelsea tapi di 29 habis gitu kan. Dia nggak merasakan late-nya, late-nya. Ada lagi yang prime to late. Misalnya kayak Modric gitu. Modric tuh main di tua baru bagus, baru sampai sekarang gitu kan. Nah, ada lagi kayak Messi sama Ronaldo memang dari umur awal sampai akhir gitu. Nah, menurut gua si Ken bisa jadi masuk golongan itu. Enggak, menurut gua Ken sama kayak Fardi sih. Menurut gua. Fardi kan prime secara to late. Umur. Prime to late. Sama, Ken secara umur sama kok sama Fardi. Bukan, tapi dia udah dari kapan? Dari muda udah gacor dari 2014 tuh gacor ya. Ya belum. Kalau gue ya, bener-bener ini orang dinyatakan gacor tuh 2016. Iya cuman tapi dari let's say dari dia itu udah mulai. Nih gue bacain ya. Coba. Gue bacain stat dia. Mau pakai asis apa gol aja? Gol aja cukup ya. Harry Kane nih gol aja cukup ya. 14-15 startnya. Nggak masuk ke Premier League. Enggak, dia di Spurs 13-14 tapi cuma main 19 game. Dia mulai jadi starter itu tahun depannya 14-15. 14-15 31 gol. 15-16 28 gol. 16-17 35 gol. 17-18 41 gol. 18-19 24 gol. 19-20 24 gol. 20-21 33 gol. 21-22 27 gol. 22-23 32 gol. Di Munchen musim pertama 44, musim kedua 38, musim ini sudah 25. Nah, berarti yang 2 tahun itu sempat gini tuh. 24 Tai 20 plus. Ya, dan ini gol doang. 20 plus Kalau anjing. lu rate sama 30 sama sebelumnya ya ini termasuk jelek dong. Hah? Ini 25 Ya, sebelum termasuk 25 jelek game week 10 relatif nih. ke dirinya bukan ke orang. Oh iya. Game week 10 dan ini game week 10 juga nih kalau season ini jelek. Oh iya, Pak. Enggak, gua enggak bahas season ini. Oh, iya. Gua bilang. Season Ini menurut gue ya lo 30 anggap 29 ke atas tuh lo harus out dari Premier League. Berarti 14-15 dia umur 22. Oke. Iya, ini keluar Sekarang umur Sekarang umur 30 keluar kan? Sekarang 32 sekarang. 29 30 keluar berarti. Kayak Evra dia ngomong di mana? Ya pokoknya di salah satu podcast Evra ngomong tuh ketika dia kenapa dia bisa main sampai late umurnya. Itu karena ketika dia ke Juve pelatihannya itu jauh lebih berat daripada makanya fisiknya lebih kuat dan kita bisa lihat lah gimana Munchen itu setiap pemain masuk sana tiba-tiba pemain jadi tebak. Oh iya bisa jadi faktor juga. Jadi Goretzka. Itu Hansi Flick sih. Bukan masalah sih Flick Munchennya Tapi maksudnya filosofi Jerman kan juga gitu. iya jadi banget. mungkin ya fisik yang mungkin yang di push itu fisiknya jadi semakin tua ya lo kan dengan experience dan lain-lain. Harry Kane udah top class terus ditambah masuk umur tua harusnya dia turun tetapi fisiknya lebih kuat ya wajar aja. Mungkin kalau dia tetap di Inggris kita lihat statistik turun itu. Ya itulah harus Ballon d'Or. Harry Kane kalau Ballon d'Or kan syaratnya ada. Syaratnya Dia menang Champions League Atau lu menang World Piala Cup. Dunia udah itu. Udah itu salah satu. Jadi double aja Dapat sih. dua-duanya. Dapat dua-duanya. Double aja lah nggak usah Piala Dunia deh double aja sama Champions League. Champions League Piala Dunia. Iya. Nanti adu-aduan lagi kayak Messi. Terus rekor 40 gol di Nanti ada lagi pemain-pemain kayak gitu tuh. Apa? Yang nggak menang apa-apa cuma menang World Cup akhirnya jadi juara Ballon d'Or. Dibahasnya Bobotnya 17 tahun. Bobotnya tuh 17 tahun besar depan. soalnya. Kalau World Cup tuh bobotnya besar banget. Karena kan 4 tahun sekali. Coba deh. Dia jadi top skor Piala Dunia dulu lah. Coba deh 2022 Messi. Kan dia 2018 top skor Piala Dunia. Hingga besok. Sebentar. 2022 Messi menang Ballon d'Or. 2023 menangnya ya. Iya. Karena 2022-nya main di winter. 2018 Modric, 2014 siapa? Ya kayak Modric aja. Modric dua padahal ya. finalis, kalah, pemain terbaik World Cup. Iya. Jadi Ballon d'Or. 2014 siapa? Jerman. Enggak dari Jerman 14 itu. Neuer. Ada yang jadi Ballon d'Or enggak? Enggak ada. Messi. Messi. Oh, Messi lagi. Tadi Neuer masuk ini ya. Messi top 3. Dan Messi finalis. 10, Iya, Messi 10 finalis. Spanyol. Messi Golden Boy. 10 Iniesta. Messi. Messi Harusnya lagi. Iniesta, cuman Messi lagi. Tapi Messi lagi. Iya, tapi di saat yang sama Snyder treble. Harusnya Snyder ya. Harusnya Snyder. Cuman kalau dari Finalis segi kembali lagi Balik lagi mereka Messi. kalah gol kan, gol Messi ke saat itu kan berapa. Nah, ini Enggak, maksudnya ini obrolan Snyder. obrolan gini, lain lagi bukan nih. bukan Iya. maksud gua. Tadi balik lagi kalau misal lu Nggak mau layak juga Snyder enggak, dapat, lu enggak. mau Kane bener-bener
confirm dapat Ballon d'Or menurut gue ya Champions League sama Iya, itu Liga. Itu confirm udah menurut gue ya. Karena rate-nya udah sakit. Dan kita kan ngelihat menurut gua ya ngelihat perjalanan Piala Dunianya sejauh apa Argentina dengan Messi-nya. Iya. Gitu. Kayak 2014 kan Argentina runner up. Messi Golden Ball. Iya. Gitu loh. Iya, Tapi iya. kalau Messi misalnya di awal kalah, ini chance untuk pemain lain gede nih buat dapat Ballon d'Or nih. Iya, Contoh iya. Harry Kane juara nih Inggris. Nah, Messi cuma sampai 16 besar ya. Bakal juara nggak ada alasan. Iya, iya. Jadi kita lihat variabel runner up siapa nih. Kalau runner up misalnya Ya, jadi paling kalau emang dia juara UCL, Karakau itu apa? Kurakau. Kurakau kalau ya itu menang gitu. Ya paling kan harus berharap kalau emang dia nggak jauh, ya juaranya jangan yang Mbappe atau siapa. Iya. Jangan itulah. Dia menang itu pasti. Jangan Haaland Mbappe lah saat ini ya. Haaland nggak di Norway kepala masuk, sih Mas? nggak mau masuk. Oh udah Pertama masuk kali dia confirm ya? masuk. Oke. Langsung aja kita ke game terbesar di Anfield. Emang ada apa sih? Liverpool berhasil mengalahkan Real Madrid 1-0 melalui gol header yang sangat keras dari McAllister. Apa lak lu bilang? Enggak lah. McAllister. Gila lak katanya. Gua Udah ya. Iya. Man of the match-nya Courtois. Iya. Oh iyalah. Sakit Itu jiwa. save kaki buat orang yang nggak tahu itu save di futsal. Dan gua rasa dia itu mempelajari juga kiper futsal. Karena ada momentum ketika Abah Iwan menggunakan kaki. Dan sekali lagi tuh sangat penting juga sepak bola. Iya. Jadi Dan itu kakinya jujur, iya. itu dia experience yang ngomong. Iya. Lihat gak posisi kaki? Gila. Naik loh, Le. Dia nggak ada di Susah lah bawah, itu refleks di susah. atas. Itu susah refleks gak bisa Itu kayak gitu. experience yang gerak. Iya. Itu kayak Bukan- De Gea bukan- pas Fabio Control inget gak? 2014 Nggak tahu. MU Madrid. Nggak tahu. Nggak tahu. Kayak lu waktu Buffon penalti, tau gak? Sampai kaki. Nggak ada yang tahu, Ini bawa-bawa nih, ini bawa juga. Ntar gue bawa cek. Iya. Lu bawa siapa? Nggak ada cek, nggak ada pakai kaki. Hah? Bawa siapa? Dona rumah boleh. Pakai kaki. Ya udah kita balik ke game. Wow, Ya. game yang sebenarnya kalau kita bicara sebelum masuk ke match, ya Madrid diunggulkan banget lah. Karena Iya. ritmenya baru menang El Clasico dengan di bawah Xabi Alonso segitu stabilnya. Liverpool di sisi lain 4 kali kalah berturut-turut baru menang kemarin lawan Aston Villa 2-0 yang gue bilang ini nggak bisa dibawa juga kemenangannya. Iya. Menurut gue ternyata di kemarin banyak tweak menurut gue yang Beda lah, beda tim sih. beda banget, different setup. Iya. Menurut gue walaupun ya personilnya mirip-mirip ya, tapi setupnya tuh beda. Khususnya Gravenberch dan Connor Bradley, Gravenberch dan Wirtz. Tiga ini nih diagonal ini punya peran yang cukup pivotal. Bagaimana Bradley bisa nge-contain Vini sisi kirinya Madrid, dan hanya bukan konten doang, tapi juga bisa menjadi progresor ke gelandang. Iya. Terus di sisi gelandang juga balance antara McAllister, Gravenberch sama Szoboszlai ini lebih padu karena tidak banyak fluiditas. Karena gue perhatiin dan kemarin juga gue sempat puji di awal eranya Arne musim ini, fluiditas midfieldnya tuh membingungkan di mata gue. Tapi kemarin tuh enggak, kemarin tuh lebih solid, lebih ya udah gini aja, simple, play a simple football tapi efektif gitu. Terus Wirtz di sisi kiri juga lebih nyaman karena bermain di flank itu responsibility-nya, pressure-nya nggak segede bermain di tengah. Gitu kan, kalau kita ingat dia di Leverkusen kan bermain sebagai duet. Gelandang serangnya dia berdua Ya, kan. berdua. 2-10 kan. Ya 3-4-2. Nah, mungkin bermain di Premier League, apalagi di Premier League main di tengah tuh pressure-nya dengan fisikal kayak gitu mungkin dia nggak bisa konten gitu. Tapi dengan bermain kemarin di kiri kelihatan banget beda ya. Cuman aslinya dia pas kontrak ke Liverpool kan kenapa dia lebih milih Liverpool karena dia bilang gue mau mainnya tapi dia jadi nomor 10. Dia bilang begitu. Lah emang dia nomor 10, emang dia 10. Iya nggak maksudnya gini. Tapi dia tuh- sendiri nggak bisa. dia yang minta, dia yang request untuk kalau gue emang ke lo, gue tuh maunya main di tengah. Itu kan requestnya dia seperti itu. Di sini kan dia enggak. Ya udah ini membuktikan kan sekarang. Kalau requestan dia, ya mungkin dia yang request lagi, udah nggak apa-apa lah, gue bebas. Daripada gue ngaci. Enggak, dia mungkin ngerasain gue capek dibully. daripada gue 0-0-11, Iya. 0-12 ya udahlah. Dan karena kelihatan banget bedanya, dia lebih Betul. lebih relax. Dan lebih- hampir nyetak gol juga, hampir ngasih. Lebih enjoy. Lebih enjoy itu kalau Szoboszlai. Stamina bisa diatur sama dia. Benar. Pressing bagus. Kayaknya dia belajar banyak juga lawan Frankfurt ya. Benar. Iya lagi-lagi. Lagi-lagi di kiri juga kan. Iya, dan lo harus ngeliatnya sebenarnya menurut gue Liverpool ini sekarang back to basic. Di match kemarin lawan Madrid bener-bener back to basic.
Dia nggak begitu fokus untuk dominate the ball. Mereka nggak begitu fokus untuk gimana caranya gue yang kontrol permainan ini. Udah mereka main santai. Mereka main ada peluang, mereka nyerang. Ada peluang, mereka nyerang. Nggak ini, dan kelihatan banget kalau dari sisi Madridnya di mana sosok yang kayak Benzema tuh nggak ada. Di mana yang lu fluid di dalam box, lu santai di dalam box. Dengan Mbappe yang terlalu ikut gerakan bola. Nah, iya. Bukan berarti Mbappe jelek, cuman maksudnya lu nggak pas di situ. Dan Tchouaméni match kemarin Jago banget. Jago lah kemarin. Tchouaméni Handball. Enggak, apa ya, menurut gue balance. Enggak di luar handballnya enggak ini lah. Balance yang ditaruh sama, ini kita sekarang ke Alonso ya. Menurut gue salah satu yang membuat Alonso nggak bisa ngehadepin Liverpool adalah balance-nya nggak pas menurut gue. Karena dia di game sebelum ini di La Liga kan gue puji bagaimana peran Guler sama Bellingham ganti-gantian. Ya kan, semuanya punya peran masing-masing untuk menyerang. Nah menurut gue lu ngelawan tim kayak Liverpool, walaupun dia kaget juga kali ya dengan setup Liverpool, mungkin lebih ideal kalau lu memainkan salah satu aja. Satu aja yang Kamavinganya iya. Gitu loh. Kalau menurut gua Kamavinganya yang harus lo ganti. Terlalu ngelebar ya? Terlalu main kayak di El Clasico ya? Iya, mainnya di kanan, benar-benar di kanan sekarang. Kayak El Clasico kan? Nah, itu yang menurut gua salah. Menurut gua jadi di midfield tuh benar-benar kalah gitu loh. Sebetulnya kalah balance. Sebetulnya gue ngelihatnya ya, yang ngerusak permainan itu bukan ini tengah Liverpool, yang ngerusak Madrid ya game semalam itu benar-benar dari wingernya Weird sama Salah. Weird sama Salah jadi team player, pressing, Ekitike-nya ikut pressing, terus pergerakan tengahnya juga nggak pernah sejajar. Itu yang bikin kayak Madrid selalu nganggep kan berapa kali kita lihat juga Madrid bisa nyerang, tengahnya itu ketinggalan. Karena ketika nyerang, tiga-tiganya ikut nyerang. Gravenberch ikut nyerang, McAllister ikut nyerang, si Szoboszlai ikut nyerang. Yang akhirnya yang balik tercepat tuh balik biasanya Szoboszlai. Nah itu yang kita lihat, tengahnya itu nggak terlalu, anggapannya nggak terlalu ngeganggu lini tengahnya Madrid. Tapi si Salah sama Wirtz ini, gue ngelihat babak pertama itu dua-duanya jadi team player. Salah ikut, walaupun ya dribble kita out ya, dribble selalu kalah sama Carreras. Dia nggak bisa dribble, cuman dia jadi tim yang jadi pemantul, dia jadi ngejaga kelebaran, dia ngepres. Ketika press orang pertama yang ngepres, Salah sama Wirtz. Berdua, Szoboszlai jadi orang di belakangnya. Dan Bradley juga salah satu menurut gue yang ya, exceptional banget di game semalam. Gimana dia matiin Vinicius, dia bantu ke tengah, dia ready di depan box juga, dia naik setinggi itu, dia turun secepat itu. Dia menurut gue udah, ya Madrid game semalam sedikit ya, nggak bisa nyerang sama sekali sih. Nggak bisa, orang XG-nya 0,4, total shot cuma 8, yang on target cuma 2. Yang kita ingat mungkin Bellingham yang di save sama Mamardashvili. Terus sama nggak tahu lagi satu lagi yang mana tuh. Mungkin peluang Vini itu yang jatuh. Itu bisa jadi. Mungkin. Tapi kalau di sisi lain lu ngelihat Liverpool XG-nya 2,5, artinya mereka underperform. Harusnya mereka harusnya jika bukan Courtois, at least 2-3 gol berarti. At least 2-3 gol mereka bisa punya. 9 on target kan sakit gitu menurut gue. Jadi sehat sih itu Courtois. Mungkin problem lain yang cukup menarik untuk dibahas adalah kalau kita ngelihat dominasinya Liverpool dalam nge-bypass midfieldnya Madrid, terus akhirnya bisa create chance di depan. Tapi kenapa Madrid nggak bisa melakukan hal sama gitu? Karena ini loh, di depannya lo perhatiin di saat Vini bisa saya take on. Opsi depannya siapa? Nggak sebanyak itu. Bellingham, Mbappe. Ya udah, maksudnya dibanding Liverpool. Dibanding Liverpool pas lagi mau dia tuh pakai half space overloadnya kan. Dimana pas dia nyerang di kanannya itu 5 orang langsung, 5 lawan 4. Berarti udah beda. Salah masuk. Makanya udah beda. Jadi opsi banyak. Opsinya jauh lebih banyak dan jauh lebih nyaman. Dari lo setupnya juga udah beda. Setupnya dari Konate udah ngebait pressnya buat dioper ke Szoboszlai ke kanan, masuk mereka semua. Kayaknya form juga ngaruh gak sih? Apa? Form dan ambience dari Anfield sendiri. Gua ngerasa malam Eropa gitu sih. Dan kalau gua track back historical tadi gua di jalan nih kayak mikir aja sekilas gitu. Hati-hati Sen, jangan sering gitu nabrak nanti lama-lama. Enggak, iya. Pernah gua begitu jatuh. Pernah gitu. Tapi yang paling enak mikir tuh di jalan paling enak. Iya. Jadi kalau ditarik gua merasa tidak pernah, atau mungkin gua lupa ya, match antara Madrid dan Liverpool bener-bener dalam form terbaik untuk keduanya di pertandingan tersebut.
Karena ada momen kayak kita bicara musim lalu kalah kan 2-0. Di Anfield juga. Hah? Di Anfield juga. Iya di Anfield juga kalah 2-0. Terus kita tarik lagi ke sebelumnya. 2022. Habis itu Madrid mulu tuh menang. Iya. 2022 tuh Courtois juga gila di situ. Enggak, bukan yang final ya? Bukan yang final. Yang final. Bukan yang final. Ada yang 5-2 di Anfield. Yaitu Kapan tuh coba lihat? Itu 2-2 Ya, itu 2-3 ya. Terus di Bernabeu 1-0. Semifinal ya itu. Menang. Gue lupa semifinal atau perempat final. Kayak perempat deh. 2023 itu. Itu Quarter. waktu City juara. Nah, Berarti itu posisinya di perempat final. quarter ya? Quarter final. Jadi gue ngerasa match sebagus Madrid Liverpool kadang datang di waktu yang tidak tepat, di form yang tidak tepat. Jadi nggak menunjukkan dua-dua tim ini benar-benar saling serang, sama-sama bagus, dominan gitu loh. Malah ini kebalik. Kecuali ya. final ya. Kebalik ya. Kebalik gitu. Jadi nanti kalau nggak Madrid yang formnya lagi bagus. form lagi bagus, Liverpool jelek nih. Dua pertandingan terakhir Liverpool yang justru bagus dua-duanya. Iya. Mungkin kita tarik lama juga, sempat Madrid ada di era itu juga. Waktu zaman Ancelotti pertama tuh, berapa kali kan juga menang. Tapi biasanya lo menemukan case di mana dua tim itu dalam performa yang sama, ya most likely ada di final sebenarnya. Betul. Sebelum final tuh ya pasti ada yang lolos aja. Iya. Padahal keadaannya nggak terlalu Ya, paling kayak Barca Inter kemarin tuh. gitu. Ya. Barca Inter musim lalu paling Itu panjang. Sekali cuma nggak juga, gue ngerasa aja kayak, kok gue pengennya tuh dua tim ini bener-bener menyuguhkan yang asyik gitu loh, terutama dengan Xabi Alonso dengan Carlo Ancelotti juga sama. Ini Tapi ya kali ini lu berarti nggak asik bisa, dong. maksudnya Kali ini penonton asik jangan. dong, maksudnya yang mana biasanya yang menang selalu yang lagi on form, ini malah kebalik kan. Betul. Cuman kalau dari Ini- sisi big match, Ini jujur ya, vibe-nya kayak final CWC. Iya. iya. Berat. Jadi bener-bener yang menang pelatihnya, pelatih Liverpool sih. Jadi ini nggak usah dipikir banget. Cuman gue ngerasa kayak kok kayak misalnya kita cari ke PSG Munchen kan tuh oke lah ya, Iya. gitu loh. Gimana? Iya PSG Ya Munchen. enggak, kalau menurut gue malah Munchennya cenderung on form, PSG-nya yang slightly Cuma dip, apa kartu merah jadi dip dibandingin tahun lalu kan. Iya. Turun gitu. gitu. Oke Jadi lah. masih gitu aja sih paling. Ya Ya, itu cuman bagus Liverpool mungkin Menjadi cahaya untuk Liverpool untuk dan menghadapi Trent Alexander-Arnold Liga. katanya salah menolak salaman. Enggak juga, tapi Gue bukan menolak, jadi posisinya ini di video ya. Salam-salaman nih abis main nih. Jadi posisi itu abis si Arne Slot kalau nggak salah sama nama TAA. Ini si TAA, ini salah gitu loh. Jadi salah gitu. Abis itu TAA-nya lanjut ketemu sohib-sohibnya. Tapi Van Dijk. agak kurang penting sih, dibu itu kurang penting. iya makanya Iya. gue ngeliat. Lo bayangin itu kalau menang itu menang ya. Wah, Posisi lagi kalah, habis ya, habis. Menang anggap 3-0 menit 60 gitu, menit 70. Masukin menit lebih early, selesai. Bukan dibuin lagi tuh sih, dirahasisin dia segala Iya. macam. Loncat terbang flying kick dia apa? Enggak. Jadi gua nggak tahu apa emang Van Persie 2014. Gue kok setuju ya kalau di Bu ya, nggak tahu kenapa. Enggak apa Kenapa sih? Kenapa? Kan udah dibahas lah, ada itu berita tahun lalu. Iya enggak, maksudnya gini Gue loh. udah ngomong, cek aja video gue udah panjang Forgetin lah. aja, lupain aja. Iya, enggak. Ngapain Iya, sih? udah. Kondisinya. Sepak bola itu tribalism. Sepak bola itu tentang Ya enggak, jangan fanatik posisi lo menang. sama kaum lo gitu. Iya, posisi kalah aja ya kayak udah. gitu. Dan Kalau udah orang-orang menang nikmatin wajar aja. lah. Iya. Dan kondisi yang harus orang-orang pikir adalah dia habis pay tribute loh sama mendiang Kalau Diogo pay Jota. tribute ya pasti orang meninggal. Terus Lo- nggak mau pay tribute. Lo bukan maksudnya gini, dia habis Orang meninggal. Dia Dia kayak bisa- sohib lu meninggal, masa lu gak datang ke rumahnya? Lah, ya, Lu pas- aneh pas- juga pas begini ngelayan lu. pertama. Parah sih. Aneh juga lu kenapa jadi nyinggung? Lo humanity lo parah. Parah, harus dipertanyakan nih. Itu Gue lupa ngelayat itu nggak perlu didiskusi Nggak itu. perlu, Lo iya. Enggak, mereka Nggak, gini. closing. Bukan. Taruh Jadi kepala menurut lu aja. ketika TAA atribut ke Jota, seluruh fans applause, weh thank you udah datang kan kayak gitu. Ya, wajib lah itu. enggak, masih udah pikir aja. Pakai. Karena menurut gua Enggak, itu perdebatan sudah dilakukan. Kita dilakukan. Maksud gue mikir dikit aja Kalau nih gue kalau setuju. TA nih. Kalau gue Kita sih nggak ada udah kebobolan masalah. 6. Bukan setuju, nggak ada masalah. Sama Vini dia obok-obok. Iya. Ada sedikit aja gitu loh kalau ini TA kebobolan lah ini sama Vini. Sedikit aja. Jadi ada kayak oh lega deh bukan TA berarti. Alhamdulillah TA-nya udah di Madrid malah. Bradley milih game ini untuk jago. Game Dan gua rasa kayak ada kampungan sih katanya ngebuh. setiap Bradley tackle atau intercept atau clearance, kamera dipindahin ke TA. Ada itu Ya, action agak- gitu. Iya. Cuman Dan wah fans Madrid segila anjing. Kenapa? Habis bersih tuh. Wasit bersih. oh iyalah. Wasit bersih. Karena kan dia Salah semua salah. nggak memihak kan. Selama nggak memihak ya begitu, ya fakta. Iya sih, nggak mihak King sih. Iyalah King sampai Itu nggak pindah itu hati lah. itu Sama sekali. enggak itu bengep itu mata.
Nggak, Gato ada kayak kontak iya gue setuju ada kontaknya gue setuju, cuman ya sesoft itu nggak bisa lo jadiin alasan untuk penalti. Iyalah sih ya. kan tackle bersih, maksudnya lewat tackle juga kena. Iya, makanya itu dia. Iya, menurut gue Dicek VAR bisa juga di merah tuh Vini tuh. kuning lah. diving. Kuning kan. Jadi kan nggak merah. Jadi kalau Bu itu kampungan lah ya. Iya, gue ngerasa cuman kalau lo sampai lo di tahap ini yang harus lo tekenin adalah yang salahnya Liverpool. TA dari awal udah lah. Udah bingung dengan Nanti kasus Konate bakal gitu juga nih. Nah iya. Udah lah kita lihat nanti. Udah nggak mau perpanjang kontrak, kenapa lu nggak ngejual dia dari awal? Kenapa akhirnya lo ngelepas dia pasti kontraknya udah mau habis? Udah debat. Ya udah. Lu cek aja episode berapa itu. Udah lama. Enggak jauh ada gue juga boleh di situ ada juga gue juga kan. Udah, ngapain ngulang lagi udah Iya, cuma capek. menurut gue udah lama. Kampung lah. Lu menang. Emang nih fans Liverpool. Kalau gue mewajarkan karena lagi-lagi fans tuh manusia yang penuh emosi. Ya itu nggak bisa lo hindarin lah. Wajar banget menurut gue. Langsung aja kita ke game terakhir, gue lupa bahas. Ini juga Zangezet juga nih Barcelona. Oh iya. Zangezet juga. Sampai juga lupa. sama. Sebelum gue tutup ya cepet aja sih, masalahnya masih sama ya highlightnya. High defense. Masih sama. Kehilangan Inigo Martinez itu ngaruhnya kayak gitu. Barcelona no issue soal serangan ya. Bukan ini gol lagi masalahnya. Inigo, masalah tekaknya Hansi Flick. Lah iya. Jujur. Lu udah enggak ada Inigo. banget udah. Kepala banget kayak maksa main kayak gitu. Dia kan Kayak emang emang dia dia- nggak punya ide lain. Dia nggak punya game plan Dia lain. masih pede menurut Miskin gua. taktik dong. Enggak lah, belum lah. Orang cuma punya satu. Enggak. Kan Iya sebenarnya- dong, bener dong. Kalau Jatahnya kalau miskin kalau loh, cuma lu punya bicara satu. defense tapi kan secara serangan kan enggak. Secara serangan dia. Kecuali serangan dia kalau Secara misalnya makro, bukan Yamal, makro taktik, kalau makro bukan taktik. Yamal, Ya. Kalau mikro mah pasti beda-beda, ada dikit Iya. tipis-tipis. Tapi secara makro itu terus. Iya, emang aneh. Iya lo fair aja. Gue fair malah Barcelona layak kalah. Loh, layak gue nggak bahas kalah. Iya. Kalau layak kalah emang Iya. semalam. Cuman Hansi Flick keras kepala banget. Ya, Nggak kalau ngubah mesin taktik apa-apa. enggak, kepala batu gue setuju. Enggak, pertama oke Inigo udah nggak ada. Iya. Kedua semalam nggak ada Pedri juga. Iya. Ya kan? Iya. Ketiga lawannya babak pertama udah mulai berani gitu. Bruce Iya. berani. Beng berani. Counternya dia serem. Dan berapa kali salah nendang kalau klinis lebih dari 3. Betul. Iya kan? Betul. Babak kedua kenapa nggak berubah? Nah itu kepala batu. Habis Tapi gue merasa mungkin ya mungkin. pemain yang available stock ya kembali lah, squad depth ya buat gue. Bukan alasan, bukan lo main direct bisa kok. Depannya ngebut. bukan dari defense Pai. Ya defense turunin aja. Nah itu gue nggak paham tuh. Masalahnya Nggak apa? paham Ya? gue. Karena dia nggak tahu selain Highland Nggak paham di gua. mana. Kalau lu cuma punya satu hal di diri lo, artinya lu miskin. Enggak bisa. Lah iya dong. Iyalah. Kan lu Gua lebih berkekurangan cocok kepala namanya. batu. Nggak ada opsi. Mungkin nih. Gua nggak salahin lu, tapi ada Berarti satu- Ancelotti dulu juga bisa. Gua kepala batu untuk memberikan kebebasan untuk pemain-pemain gue enggak. berekspresi. Kan Iya, nggak bener, works bener, kepala selama. batu Ini jatuhnya kan baru satu pertandingan. Enggak. Ada dong. Dari Baru season- satu dari season pertandingan. lalu. Ya dari season lalu works. Gak ada orang muji semuanya. Season lalu karena Inigonya seperform itu. Lah iya. saat, kok bisa sih? Berarti kalau lu bahas season lalu harus satu season dong lu bahas. Nah, kita bahas satu lihat season season ini. berangkat. Sekarang udah hampir setengah season. Ya. Buktinya udah berapa kali nih kesalahan karena highline. Betul. Buang poin karena highline. Lebih dari 3 dong. Lawan Madrid berasa. Ya. Ya kan walaupun Madrid ya kena offside dan segala macam. Ya, itu berhasil dong. Lalu klub Brugge. Ya udah. Masih Berarti ada ini lagi titik nih, ini lawan titik tim-tim dong. yang Di La Liga masih sama oke. Sevilla. Sama Sevilla. Iya itu tolol sih. Ya udah. Ya Nah, udah. lebih dari Ini. 3 itu udah salah. Harus ada yang diperbaikin. Ya berarti abis ini kalau kita mulai perbaikan bukan match tadi. Yakin Iya gue dong. di La Liga gitu lagi. Ya kita lihat. Kita pas Gak ngeliat, berubah kita ngeliat ini menurut gue sadar pas semifinal pas Inter Milan. Kalau gue sebagai Hansi Flick, mungkin ya gue ngelihat mukanya dia semalam nih. Mungkin. Mungkin. Oh, gue masih cetak 3 gol. Ya sobat kalau Menurut nggak gua, 2 gol doang. Menurut gua karena kan dia tetap base-nya adalah base attack football. Selama di korelasi attack-nya dia benar, maksudnya bisa cetak gol, menurut gua bukan benerin dia, tapi dia merasa, oh nggak apa-apa, gue masih bisa cetak 3 gol. Tapi harus berubah dengan apalagi yang pelanggaran tuh yang nggak disain tuh, tai sih itu menurut gua. Tuh klub Broho tuh, Yang gol yang terakhir. iya. Menurut gua itu foul. Itu foul. Enggak, kiper emang lebih sensitif saya. Untuk hukum ya. Di dalam lapangan. Enggak, gua ngelihat lu ngangkat. betul. Enggak gini, paling tidak gini, bukan foul, tapi lu merugikan lawan kayak obstruction. Dia mau ngejar bola jadi nggak bisa Iya. karena badannya lu ganggu. Nangkap nggak?
Paham, cuman anggap bukan foul ya. Iya. Tapi itu nggak valid, nggak sah karena si kiper tidak bisa ngejar bola. Betul. Karena badannya lo halangin. Iya. Gitu. Cuman gue melihat dari gerakan si kiper, gue merasa aji mumpung. Kalau gue, Ya, kalau itu kan enggak, ini soal pinter-pinteran menit aja akhir, kalau Le. itu. Lah, ini menit akhir, dia megang bola, blunder, aji mumpung, gitu loh. Maksudnya, even Barcelona kalah layak gitu loh di match tadi. Ya, ya. Seri itu udah alhamdulillah banget. Oke. Jadi dari sini kita lihat apakah Hansi Flick merubah sisi defending. Kita nggak bicara tag ya. Kalau Lo tag, awas defend lagi ya. Iya. Kalau dia tidak berubah awas udah. iya, Lagi. Bener ya. iya. Ya udah kita Kita lihat tutup masih- aja review UCL untuk match week 4. Jangan lupa besok hari Jumat kita akan take video, abisin langsung nih kita akan bikin video untuk preview liga-liga di akhir musim sebelum international break karena minggu depan kita libur iya. sepak bola. Oke. Gua Latas, Papa Jas, Karin Nasar dan Bang Udo, kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Langsung deh.